I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo cok, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Di video ini kita bakalan ngelanjutin lagi nih pembahasan alur cerita series Donghua Solen versi novel bagian 15. Seperti biasa, karena alur cerita di video ini Mimin rangkum dari versi novel, jadi kemungkinan alur ceritanya bakalan sedikit ada perbedaan dari versi movie nantinya. Tapi inti keseluruhan ceritanya pasti bakalan tetap sama kok. Sedangkan untuk animasi juga pasti berbeda ya, karena belum rilis juga dari pihak studionya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian 14 sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin alur cerita di bagian kali ini. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga tombol loncengnya. Simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, inilah waktunya kita baku hantam. Di pembahasan bagian 14 kemarin, Mimin sudah menjelaskan aksi heroik Dugubo di medan perang. Meskipun Dugubo adalah dolo paling lemah di antara dolo lainnya, tapi siapa sangka, racun yang dia lepaskan secara diam-diam mampu membunuh lebih dari 500.000 pasukan Kekaisaran Wuhan. Sedangkan Dewa Tangsan juga telah berhasil mengalahkan Dewa Malaikat Qian Rensu, sehingga membuat kerajaan Tiando untuk sementara waktu memenangkan perang. Tapi ketika baru saja sejumlah besar pasukan Tiando memasuki benteng Jieling, dan ratusan ribu pasukan Kekaisaran Wuhan menyatakan menyerah, gerbang warisan Dewa Raksasa tiba-tiba kembali muncul di atas benteng Jieling, sehingga kembali menimbulkan kepanikan luar biasa bagi pihak Tiando. Secara bersamaan dengan gerbang warisan terbuka, sosok Bibi Dong perlahan-lahan muncul. Tekanan yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh medan perang. Bahkan seluruh penampilan Bibi Dong berubah drastis setelah keluar dari gerbang warisan. Dia bukan lagi Kaisar Bibi Dong, tapi lebih cocok dipanggil Dewa Raksasa Bibi Dong. Kejadian ini jelas membuat Tangsan sangat terkejut. Inilah yang selalu dia khawatirkan selama ini. Dia tidak takut kepada Dewa Malaikat. Dia juga tidak peduli dengan Qian Rensu. Tapi jika harus menghadapi dua dewa dalam pertarungan selanjutnya, jelas menjadi ancaman besar bagi Tangsan. Pada saat ini, Tangsan dalam keadaan bingung. Segalanya telah berada di bawah kendalinya setelah dia berhasil menjatuhkan Qian Rensu. Tetapi kenapa situasi seperti ini tiba-tiba datang begitu cepat? Pada dasarnya ratusan ribu bahkan jutaan pasukan Kekaisaran Wuhan tidak ada artinya di mata Tangsan. Tetapi melihat Bibi Dong saat ini sudah menjadi dewa, jelas masihlah menimbulkan kepanikan di hatinya. Kekuatan satu dewa saja bisa menghancurkan satu kerajaan besar. Apalagi saat ini Kekaisaran Wuhan memiliki dua dewa. Kemungkinan benua Doulo akan dikendalikan oleh dua dewa di hadapannya ini. Menatap Bibi Dong, Tangsan berbicara dengan suara rendah. 3 hari yang lalu, bukankah kamu seharusnya sudah mewarisi dewa raksasa? Kenapa kamu baru menunjukkan diri hari ini? Bibi Dong tertawa dingin. Betapa tak terduga, bukan hanya kamu dan Qian Rensu yang menjadi dewa. Aku memanglah sudah mewarisi dewa raksasa. Kalian berdua terlalu muda mewarisi posisi dewa. Tetapi diriku menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk benar-benar berhasil mewarisi posisi ini. Jangan bilang, kamu tidak pernah bertanya-tanya, bagaimana aku menjadi pemimpin Kekaisaran Wuhan. Bahkan Qian Doliu saat itu tidak berani menentangku. Itu karena Qian Doliu bisa merasakan aura surgawi di dalam diriku. Sekarang aku telah berhasil menyelesaikan warisan. Aku akan mengambil semuanya. Benua Doulo akan menjadi milikku. Tangsan, kamu memanglah kuat. Bahkan putriku bukan lawanmu setelah dia menjadi dewa malaikat. Tapi sekarang Kekaisaran Wuhan memiliki dua dewa. Bahkan saat ini jika kamu menghadapiku 1 lawan 1, kamu juga tidak memiliki peluang menang. Lalu bagaimana jika kamu menghadapi dua dewa?
Apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk menang? Hari ini adalah hari kematianmu. Qian Rensu yang masih berada di tanah tiba-tiba melayang tepat ke samping Bibi Dong. Dia berkata dengan dingin, "Tidak ada gunanya banyak bicara. Bibi Dong, ingat, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai ibuku. Bunuh Tang San terlebih dahulu. Setelah itu, kita baru selesaikan masalah di antara kita." Bibi Dong melirik Qian Rensu. Matanya tiba-tiba bersinar. Sebuah sabit raksasa tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Qian Rensu juga merilis pedang suci malaikatnya. Melihat kedua dewa di hadapannya bersiap menyerang, Tang San mundur beberapa meter. Beberapa waktu yang lalu, dia selalu waspada dengan serangan bunuh diri Qian Rensu. Tetapi sekarang posisinya telah berubah drastis. Yang harus bertahan hidup adalah dirinya. Jika hanya melawan Qian Rensu, Tang San jelas menang. 1 lawan 1 menghadapi Bibi Dong masihlah ada kesempatan. Tapi 2 lawan 1, apakah dia masih bisa menang? Sambil memikirkan hal ini, secara tidak terduga Tang San mengambil inisiatif untuk menyerang. Domain Dewa Laut dirilis. 8 sayap di punggungnya mengepak, melesat menargetkan Qian Rensu. Hati Qian Rensu menegang. Meskipun kali ini dia bertarung bersama Bibi Dong, tapi setiap kali menghadapi Tang San, Qian Rensu seolah memiliki ganjalan di hatinya. Mengangkat pedang malaikatnya, kekuatan matahari berkumpul di sekitarnya bersiap untuk memblokir serangan Tang San. Sementara itu, melihat Tang San mulai menyerang, sabit raksasa Bibi Dong juga melesat dari tangannya. Melihat hal ini, Tang San tiba-tiba berhenti di udara. Seluruh armor Dewa Laut bersinar. Sosok Dewa Laut raksasa muncul di belakangnya untuk memenuhi serangan Bibi Dong. Ledakan keras bergema. Sabit raksasa secara paksa diblokir oleh Trisula Dewa Laut Tang San dan terlempar ke arah Qian Rensu. Ledakan keras kembali bergema. Bola cahaya emas yang melindungi Qian Rensu pecah berkeping-keping setelah ditabrak oleh sabit raksasa Bibi Dong. Dia terlempar beberapa meter, jelas mengalami luka yang cukup serius. Meskipun Tang San berhasil memanfaatkan serangan Bibi Dong untuk menyerang Qian Rensu, tapi dia masih sangat terkejut kalau kekuatan yang dilepaskan Bibi Dong bisa sekuat ini, bahkan mampu menghancurkan pelindung dewa malaikat. Bocah licik, Bibi Dong berteriak. Hanya satu gerakan dia sudah tiba di depan Tang San. Cahaya menyala, bentuk pertama dari 13 bentuk Trisula dirilis untuk memblokir serangan Bibi Dong. Suara tabrakan bergema di udara. Tang San dan Bibi Dong terlempar mundur secara bersamaan. Qian Rensu yang baru saja mendapatkan keseimbangan berteriak, "Tang San, apakah kamu menganggapku benar-benar lemah?" Cahaya emas bersinar 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah bayangan dewa malaikat muncul di belakangnya, menyerang lurus ke arah Tang San. Melihat reaksi Qian Rensu membuat Bibi Dong sedikit terkejut, tapi dia tidak melewatkan kesempatan ini. Sabit raksasa kembali muncul dan secara bersamaan menyerang lurus ke arah Tang San. Menghadapi 2 serangan tingkat dewa tertuju ke arahnya dan dihadapkan dengan kematian, 10 cincin roh meledak secara bersamaan, menggabungkan 13 bentuk Trisula menjadi satu serangan. Trisula berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tang San berteriak, "Lautan cahaya senja." 500 meter di udara, ledakan keras bergema. 3 serangan tingkat dewa bertemu dalam satu titik. Tekanan yang mengerikan membuat siapapun di bawah tingkat Feng Hao Dolo berlutut di tanah karena tekanan ini. Pilar cahaya emas milik Tang San menabrak dewa malaikat, membuat Qian Rensu berputar dan jatuh. Pada saat yang sama, sabit raksasa Bibi Dong masih tertuju lurus ke arah Tang San dan menembus dadanya. Bibi Dong dengan cepat menangkap Qian Rensu yang sudah tidak sadarkan diri. Tidak peduli seberapa besar perselisihan di antara mereka. Pada akhirnya, Qian Rensu tetaplah putri semata wayangnya. Meski Tang San tertusuk oleh senjata dewa raksasa, tapi dia telah berhasil mengalahkan dewa malaikat, sehingga membuat Qian Rensu tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tapi Tang San masihlah merasakan tekanan yang luar biasa. Apakah dia akan mati hari ini? Perasaan ini terus-menerus menekan hati Tang San. "Xiao-san!" Tang Hao melompat. 9 cincin rohnya meledak secara bersamaan. Dia mengayunkan palu Sumeru tepat ke arah Bibi Dong. Grandmaster juga berteriak. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San, hanya bisa menyaksikan murid kesayangannya dalam kondisi kritis. Tulang Dolo Gurong juga melompat ke udara menggunakan kemampuan kesembilannya. Di belakangnya pedang Dolo Chenshin dengan cepat mengikuti. 7 tembakan cahaya dukungan juga bersinar ke tubuh mereka dari Ning Fengzi.
Mereka hanya punya satu tujuan untuk menyelamatkan Tangsan dari Bibidong. Bibidong menatap mereka dengan sangat tajam, tapi tangan kanannya masih mengendalikan sabit raksasa di dada Tangsan. Setelah menurunkan Qian Rensu ke hadapan Hulena, tangan kirinya berayun, sebuah cahaya ungu gelap bertabrakan dengan palu Sumeru Tang Hao. Ledakan keras bergema, cahaya yang luar biasa menyebar ke segala arah. Ekspresi Bibidong sedikit berubah bersamaan dengan ledakan barusan. Bahkan kekuatan mentalnya yang tertuju kepada Tangsan juga sedikit goyah. Tangsan menggunakan kesempatan ini untuk menarik senjata dewa raksasa dari dadanya. Bibidong kembali fokus. Sabit raksasa di depan Tangsan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi 9 sabit raksasa, mencabik-cabik Tangsan dan menghancurkan armor pelindung dewa laut di tubuh Tangsan. Kekuatan roh Tangsan benar-benar habis setelah dia menggunakan teknik cahaya senja. Dengan teriakan menyedihkan, Tangsan perlahan jatuh turun ke tanah. Secara bersamaan, pedang raksasa memenuhi langit. Pedang Dolo Chenshin menggunakan kombinasi teknik ke-7 dan ke-9-nya untuk menyerang Bibidong. Ini juga menjadi serangan terkuatnya sebagai seorang Fang Hao Dolo. Di sebelahnya, tulang Dolo juga melesat ke arah Bibidong. Kedua tetua sekte pagoda ini telah mengerahkan semua kekuatan roh mereka dalam serangan kali ini. Mereka mengerti, jika Tangsan mati di tangan Bibidong, maka itu akan menjadi bencana bagi kekaisaran Tiando. Melihat dua serangan menuju ke arahnya, Bibidong justru tersenyum. Sebuah cahaya tiba-tiba bersinar. Dia juga menghilang, hanya menyisakan 9 sabit raksasa. Dia tiba-tiba muncul di depan Tangsan. "Bibidong, kamu berani!" Tangsan kembali berteriak. Sebuah cahaya ilahi tiba-tiba Tangsan tembakan dari kedua matanya. Bibidong langsung merasakan perasaan yang aneh. Dia tidak menyangka Tangsan masih sanggup menggunakan kekuatan mental di saat krisis. Tapi hal ini masihlah belum mampu untuk menghentikan tindakan Bibidong. Kesembilan sabit raksasa Bibidong bertabrakan hebat dengan pedang Dolo Chenshin dan Dolo Gurong. Ledakan hebat kembali terjadi. Tubuh Dolo Gurong dan pedang Dolo Chenshin hancur berkeping-keping di udara. Dua gelar Fang Hao Dolo yang telah bergerak tanpa hambatan di benua mati dengan menyedihkan di tangan Bibidong. Ini adalah jarak kekuatan antara dewa dan manusia. Sementara itu, kekuatan mental ilahi Tangsan tidak menimbulkan suara, tapi akhirnya menghantam Bibidong dengan sangat keras, membuat Bibidong terlempar mundur beberapa meter dari hadapan Tangsan, nyaris kehilangan kesadarannya. Tapi situasi Tangsan lebih serius. Dia sudah terluka sangat parah. Darah terus mengalir dari dadanya. Trisula Dewa Laut juga perlahan menghilang menjadi sinar cahaya kembali masuk ke dahinya. Bibidong kembali bangkit. Dia berteriak dengan keras. Hanya dengan lambaian tangan yang sederhana, sabit raksasa kembali muncul di udara lurus ke arah Tangsan, menusuk tepat di bagian hati Tangsan, bahkan membuat hatinya hancur. Beberapa jeritan suram bergema secara bersamaan. Xiao Wu, Ning Rongrong, Oscar, Grandmaster, Tang Hou dan bahkan Hulena berteriak. Wajah Hulena penuh air mata. Dia seolah-olah nyaris jatuh menyaksikan kejadian ini. Qian Rensu akhirnya terbangun. Melihat hati Tangsan hancur oleh serangan dewa raksasa membuat perasaan Qian Rensu juga hancur. Oscar berteriak marah. Dia menggunakan sosis klon dari darah Ma Hongjun untuk terbang ke langit mengambil tubuh Tangsan yang sudah tidak memiliki hati. Tubuh Bibidong bergetar hebat. Ini adalah efek serangan mental Tangsan sebelumnya. Dengan kekuatan ilahinya dia berbicara. "Dengar, pihak Tiando, aku akan memberikan waktu 3 hari untuk kalian mempersiapkan diri menyerah. Jika tidak, aku akan mencuci seluruh tanah Tiando dengan darah. Yu Xiaogang, ini semua karenamu. Sehingga aku memberikan mereka waktu 3 hari. Bicaralah dengan Kaisar Tiando. Jangan keras kepala. Kalian tidak memiliki kemampuan untuk melawan para dewa." Setelah Bibidong mengatakan hal ini, langit tiba-tiba berubah menjadi ungu. Sebuah simbol terbentuk. Dia menghilang bersama Qian Rensu dan Hulena dari benteng Jeling. Nah guys, kira-kira seperti itulah alur cerita versi novel bagian 15 versi Cok Santuinya. Kalian harus ingat, karena alur cerita yang Mimin jelasin barusan adalah versi novel. Jadi, kemungkinan pasti akan sedikit berbeda dari alur cerita versi Donghua nantinya. Mimin juga tidak bisa memastikan apakah semua kejadian di versi novel akan diadaptasi di versi Dongguanya. Tapi yang pasti, alur ceritanya perjalanan Tangsan seperti yang sudah Mimin jelaskan barusan. Dan di bagian 16 besok, kita akan bahas tuntas kebangkitan Dewa Laut Tangsan dan terjadinya pertarungan rematch 3 dewa. Jadi jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol loncengnya,
supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye. Were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.